Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat tanpa ada kurang satu apapun. Halo sahabat Duta Maritim, perkenalkan nama saya Laili Anissa Kurniasi. Saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya untuk memberikan informasi mengenai mengenal maritim di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah berada di Jawa bagian tengah, selain dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan, juga dikelilingi oleh lautan. Jawa Tengah sendiri memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, meliputi bidang pertanian, perikanan, dan sumber daya energi. Hal yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini adalah mengenai perikanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pelelangan ikan yang ada di Jawa Tengah sebagian besar kegiatannya dilakukan di pasar, atau bisa dibilang juga proses pelelangan ikan yang digunakan masih menggunakan cara tradisional. Namun, pada tahun 2022, menurut portal resmi Provinsi Jawa Tengah akan mengembangkan lelang ikan elektronik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mengembangkan ikan hasil tangkapan nelayan secara elektronik atau bisa disebut juga dengan ETPI, tempat pelelangan ikan, dengan menggunakan fasilitas kartu nelayan. Dua TPI yang akan menjadi pilot project kali ini yaitu Pelabuhan Perikanan Tawang Kendal dan TPI Tanjung Sari Pemalang. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Jateng, Vendiawanti Skiantoro mengatakan bahwa selama ini proses pelelangan ikan oleh nelayan dan para bakul masih menggunakan sistem lawas. Akibatnya, para nelayan tidak langsung mendapatkan hasil jerih payah sendiri setelah penjualan ikan. Dengan adanya sistem baru ini diharapkan akan menguntungkan para nelayan. Selain itu, sistem ini juga meliputi pemotongan retribusi daerah yang otomatis akan disetorkan langsung melalui layanan tersebut. Ditambahkan, menurut DKP Jateng, saat ini sudah ada 14.375 nelayan kecil di bawah 5 cruise tonnage yang sudah memiliki kartu nelayan. Mengenai kendala adanya faktor keterbatasan pengetahuan nelayan akan teknologi baru, hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pendampingan dan sosialisasi, sehingga para nelayan dapat menggunakan kartu nelayan tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai harga jual ikan serta jumlah rata-rata hasil tangkap di daerah Jawa Tengah. Menurut portal resmi Provinsi Jawa Tengah, aktivitas ikan di tempat pelelangan ikan atau disebut juga dengan TPI Kota Pekalongan kembali bergeliat setelah sempat sepi akibat pandemi COVID-19. Tercatat hasil produksi ikan pada Maret 2022 mencapai 33.468 kg atau lebih dari 33 ton. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala TPI Kota Pekalongan melalui Kasbag PU TPI Kota Pekalongan. Menurutnya, puluhan ton ikan hasil lelang didominasi oleh ikan cakalang dan ikan layang. Hasil produksi laut tersebut diangkut oleh nelayan yang berlabuh dengan 1 unit kapal pursein penampung dan 2 unit kapal pursein kecil. Dari jumlah tersebut, total transaksi lelang mencapai Rp480.475.000. Jumlah hasil produksi ini memang terbilang sedikit mengalami penurunan karena di bulan Maret banyak yang mengalami kekosongan. Tetapi untuk total produksi lelang dari awal tahun 2022 sampai Maret kemarin sebanyak 1.820.822 kg. Dijelaskan penurunan hasil produksi disebabkan oleh fenomena angin kencang yang terjadi di Laut Jawa, adanya arus air bawah yang deras, serta pendangkalan muara sungai. Kondisi tersebut membuat harga ikan relatif naik. Sebagai contoh, harga ikan layang menjadi 17.000 naik 2.000 dari harga biasanya yaitu 15.000 per kilogram. Cumi-cumi dari harga normal sebesar 55.000 per kilogram menjadi 78.000 per kilogram. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan harga tersebut tidak mengalami penurunan hingga menjelang Ramadan, mengingat permintaan masyarakat semakin banyak. Pemotongan ikan besar yang ada di Provinsi Jawa Tengah kurang lebih memiliki cara yang sama dengan daerah-daerah lainnya. Kita ambil contoh dalam pemotongan ikan tuna, hal yang pertama yang dilakukan adalah pemotongan bagian kepala pada ikan dengan meletakkan ikan pada posisi miring, bagian perut menghadap ke arah pemotong,
Gunakan bagian belakang pisau untuk mengecek bagian keras dan bersisik di sepanjang sisi tuna dari sirip dada sampai ekor. Iris bagian kepala ke bagian sirip dada, usahakan mulai dari dekat ekor. Iris sampai pemotong kepala lakukan pada kedua sisi tuna. Cara kedua yaitu iris bagian keras pada tulang belakang tuna dengan cara meletakkan ikat tuna secara tegak. Bagian perutnya di talenan. Iris tulang belakang tuna dari ekor menuju kepala. Caranya pegang sirip punggung lalu iris tulang belakang tersebut sampai ke kepala. Cara ketiga yaitu potong daging tuna dengan membaringkan tuna secara miring, iris daging dari pinggang sampai tulang atas. Ujung pisau seharusnya mengenai tulang tuna. Bagian daging tersebut diambil, potong menggunakan pisau. Selanjutnya, balik tuna sehingga ekornya menghadap ke arah pemotong. Potong tulang tuna yang ada di pinggang bawah sampai perut. Potong ujung ekor pinggang bawah iris tepat di tengah dari ekor sampai rongga perut. Itu tadi mengenai informasi perikanan di daerah Jawa Tengah. Harapannya agar perikanan di daerah Jawa Tengah semakin dikenal oleh masyarakat umum sehingga meningkatkan nilai ekonomis, serta pentingnya kita untuk selalu menjaga kelestarian ikan hasil tangkapan. Sekian dari penyampaian saya, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.